既然你想留，那便再试试这火焰的味道。Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens episode spesial 3 tahun Nalan Nyaran part 9. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin di mana Xiaoyan yang sedang menghadapi Yunsan di sekte Mystic Cloud. Menurut Yunsan, jika bertahun-tahun orang yang dia perintahkan tetap tinggal, tidak ada satupun yang bisa pergi. Lalu Yalou pun tidak terima jika muridnya disakiti oleh Yunsan. Pada akhirnya, pertarunganlah jalan keadilannya. Lanjut cerita, Nalan Nyaran menanyakan terkait hubungan Yunzi dengan Xiaoyan. Lalu menurut Yunzi, jika dia bertemu Xiaoyan beberapa kali, akan tetapi di situ Xiaoyan memakai nama samaran dan Yunzi pun terkejut dengan Xiaoyan yang sekarang. Setelah itu, Yunzi curiga jika Nalan Nyaran mulai menyukai Xiaoyan. Dan Nalan Nyaran pun salah tingkah atas pertanyaan sang master. Di situ dia sedih karena sekte Mystic Cloud akan dihancurkan oleh Xiaoyan. 当初就不该受你软磨硬泡答应你去退婚。老师，我现在该怎么办？ Setelah itu, Nalan Nyaran meminta izin pada Yunzi. Jika dia ingin memasuki gerbang hidup dan mati, Yunzi pun terkejut karena Yaran belum mencapai tingkat Dao Spirit. Meskipun hanya Yaran yang bisa bermeditasi dengan gerbang hidup dan mati, maka akan sangat berbahaya. Menurut Yunzi, jika seseorang memasuki gerbang hidup dan mati, maka itu akan menjadi penerus ketua sekte Mystic Cloud. Dan Yunzi pun akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Yunsan. Tuan Jia pun terkejut dengan kekuatan Xiaoyan yang sudah mencapai Dao Ancestor. Dan Tuan Jia pun takut jika nanti kekaisaran Jiama akan hancur oleh Yunsan dan juga Xiaoyan. Ternyata pada saat Yunsan Dao Emperor, dia berhasil mengalahkan dua praktisi Dao Ancestor dari kekaisaran Yun. Dan setelah kekuatan Xiaoyan melonjak, inti api yang sebelumnya digunakan sangatlah berbeda dengan inti api yang sekarang. Selain itu, ada Ratu Medusa yang siap membantu Xiaoyan untuk mengalahkan Yunsan. Maka Yunsan akan kewalahan menghadapi mereka berdua. Lanjut cerita, terlihat Xiaoyan yang meremehkan kekuatan dari Yunsan. Dan Yunsan pun menyadari jika Xiaoyan sangatlah kuat. Meskipun kekuatan tersebut bukan miliknya, pada akhirnya mereka pun melanjutkan pertarungan. 此时的你的确很强，你能一直将这股力量维持下去。
透支的力量。放心吧， Xiaoyan dengan gagahnya memegang pedang dan menatap Yun San yang terkena serangan olehnya. Menurut Yun San, jika hubungan dia dengan Xiaoyan tidak mungkin berdamai, maka dari itu dia tidak akan membiarkan Xiaoyan mencapai Dawn Ancestor dan kemudian membalaskan dendamnya pada sekte Mystic Lord. Para murid sekte Mystic Lord pun terkena imbas dari pertarungan mereka. Setelah itu, Yun San akan mencabut pedang merah milik sekte Mystic Lord. Pada akhirnya, Yun San memerintahkan para tetua untuk membentuk formasi awan penyelimut matahari. Menurut Master Fakma, pada saat Yun Leng menggunakan formasi tersebut memaksa Hai Bodong mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Dan sekarang orang tersebut adalah Yun San, seorang Dawn Ancestor. Maka kekuatannya akan jauh lebih kuat. Setelah itu, Xiaoyan meminta Yalau untuk mundur terlebih dahulu. Karena Yun San telah menggunakan formasi sekte Mystic Lord, maka akan sangat merepotkan, apalagi Yalau baru bangun dari tidurnya. Lalu menurut Yalau, meskipun Ratu Medusa terlihat ingin membantu Xiaoyan, akan tetapi jika Ratu Medusa diajak untuk kerjasama, maka dia akan menolaknya. Xiaoyan pun akan mundur dari pertarungan tersebut dan akan berkelana keluar dari Kekaisaran Jiama. Lalu menurut Yun San, jika sekte Mystic Lord telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, bukan mengandalkan ketenaran. Lalu pada saat Xiaoyan akan meninggalkan sekte Mystic Lord, di situ Yun San bersiap menyerangnya.
萧炎，既然你想留，那便再试试这火莲的味道。Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.